Halo sobat, teman-teman sekalian. Terima kasih telah hadir dan mengikuti channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe video ini, tolong bantu subscribe ya guys, supaya kalian terus mendapatkan notifikasi atau informasi dari video-video dari saya seterusnya. Dan subscribe dengan cara berikut ini guys. Soeharto ataupun Presiden Republik Indonesia yang kedua merupakan satu-satunya presiden dengan masa pemerintahan terlama di Indonesia. Beliau merupakan presiden dengan waktu 7 periode. Beliau menjabat 32 tahun lamanya sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau juga terlibat dalam aksi gerakan 30 September PKI. Dalam aksi ini, Soeharto terlibat sebagai pembasmi kaum komunis yang diperintahkan oleh Soekarno. Namun pada pembahasan kali ini kita mau membahas kenapa Soeharto bisa menjabat selama itu dan hal apa yang membuat beliau dapat menjabat selama itu. Sebenarnya Soeharto bisa berkuasa begitu lama karena adanya seperangkat instrumen penindasan, pertukaran, persuasi dan organisasi yang sangat efektif dalam masyarakat dan budaya selama 30 tahun terakhir abad ke-20. Instrumen penindasan merupakan basis sistem politik pemerintahan Orde Baru Soeharto sepanjang tahun 1968 hingga 1969 dan secara sporadis hingga akhir dekade Soeharto mengizinkan dan mendorong militer dan ormas termasuk kelompok pemuda muslim dan Kristen untuk mengarahkan gerakan kekerasan anti-komunis yang menghasilkan korban 500.000 orang tewas dalam berbagai kesempatan dari tahun 1970 hingga tahun 1990. Banyak mahasiswa yang ditangkap dan dipenjarakan dalam waktu itu. Sementara dengan instrumen pertukaran, rezim Soeharto memperdagangkan barang dan jasa untuk politiknya. Kalangan swasta menjadi sumber pendapatan yang besar. Selain itu, perusahaan asing juga diminta membayar komisi yang tidak sedikit. Sekitar 75% pengusaha swasta menengah atas itu Sino Indonesia yang ringkih. Jadi banyak Sino Indonesia yang mencari perlindungan dengan membangun perkoncoan dengan pejabat tinggi dengan imbalan kontribusi finansial. Kontribusi ini banyak berupa uang suap dan proteksi. Sistem hukum yang korup juga menyediakan perlindungan bagi mereka. Kemudian, persuasi dimainkan dengan cara meyakinkan bahwa kebijakan penguasa, aturan politik, basis politik serta nilai-nilai politik dan ideal ini adalah demi mereka. Keberhasilan persuasi mereduksi kebutuhan untuk menindas atau mempersembahkan upeti dan jasa. Sebagian besar pejabat mungkin lebih suka memperoleh dukungan sebanyak mungkin dengan cara persuasi ini yang lebih murah dan lebih sedikit ambigu secara moral. Kemudian dengan instrumen organisasi menjadi salah satu penyebab beliau bertahan lama. Instrumen penindasan, pertukaran dan persuasi semuanya bergantung pada tingkatan organisasi yang dibuat untuk menafsirkan kemauan Soeharto ke dalam kebijakan implementasi yang berdampak pada masyarakat. Pengembangan organisasi yang efektif dan terkontrol secara hierarkis merupakan salah satu kinerja Orde Baru terhebat. Soekarno yang karismatis dikenang kemampuannya memobilisasi rakyat untuk perjuangan kemerdekaan, pembebasan Irian Barat dan pembubaran demokrasi parlementer. Semua ini tidak memerlukan organisasi ekstensif dan permanen. Oke teman-teman semua, itulah penjelasan mengenai kenapa Soeharto bisa menjabat sebagai presiden dengan periode yang sangat lama. Terima kasih buat teman-teman dan sobat-sobat sekalian yang telah menyaksikan video ini.
Jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe. Oke teman-teman, salam sukses pengetahuan sejarah.